Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di rumah gereja ini dan di rumah masing-masing, kita akan memulaikan ibadah di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, live streaming TV kabel, dan kita akan memulaikannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Baik, dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan, kita lagi diperkenankan Tuhan untuk mengikuti, melaksanakan ibadah Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang di hari Minggu pagi ini. Ulang. Tes 1 2. Tes ibadah Komisi Anak segera dimulai. Sudah? Kalau baik luar biasa, baik dahsyat luar biasa, baik dahsyat luar biasa, yes. Ya kali. Yes. Ya, dah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Adik-adik yang sudah ada di rumah gereja ini, bersama adik-adik yang sudah siap mengikuti ibadah di rumah masing-masing, baiklah ibadah Komisi Anak pada hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020, live streaming TV kabel segera dimulaikan. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan dahsyat luar biasa mengasihi kita, sehingga di pagi hari ini kita diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan dan mengikuti ibadah Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang. Walaupun masih lewat TV kabel, kita sungguh mengucap syukur. Semangat di dalam Tuhan karena Tuhan luar biasa menyertai kita. Untuk itu disampaikan selamat datang bagi Kadim, Penatua Anak Cepangke, dan adik-adik kakak pengasuh yang boleh hadir di ibadah di gereja mewakili teman-teman kita yang ada di rumah, dan disampaikan selamat datang, selamat kita mengikuti ibadah. Untuk adik-adik yang ada di rumah, dengan senang hati kita yakin dan percaya lewat ibadah ini kita akan diberkati lewat cerita firman Tuhan sebentar. Sekali lagi selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dan kita menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan, cerita pada pagi ini. Sekali lagi selamat kita beribadah. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Baik, dahsyat dan luar biasa. Yes. Ya, senang hari ini kakak menjumpai adik-adik semua yang sudah siap untuk mengikuti jalannya ibadah lewat TV kabel ini. Torang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini untuk memuji namamu. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan akan nama Tuhan lewat ibadah live streaming TV kabel. Kami anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang sudah siap untuk beribadah, membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan sebentar. Untuk itu Bapa di surga, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam persiapan kita memuji Tuhan dengan menyanyi memuji Tuhan selalu. Ya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji
puji Dia, puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita sebentar. Untuk itu dalam persiapan kita memuji Tuhan dengan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Kepada Kadim Penatua Ibu Ana Cepangkei disilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini atau di hari Minggu ini, di bulan Juni tanggal 5 tahun 2020, kita ada dalam pemeliharaan, kita ada dalam kasih sayang Tuhan, sehingga boleh hadir beribadah bersama, bahkan adik-adik juga yang ada di rumah masing-masing. Dengan tenang, dengan penuh kegembiraan kita akan beribadah. Sebelumnya adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mempersiapkan bacaan firman Allah. Jadi bacaan firman Allah yang terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu pasal 13. Jadi Hakim-Hakim pasal 13 dibaca mulai ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-8. Bacaan ini akan dibaca oleh anak sekolah minggu Adik Tereskea Tumbel. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang, dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang
memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Terima kasih. Demikian adik-adik yang ada di rumah, tadi torang sedengar bacaan firman Allah di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13. Sebelum menceritakan tentang isi dari kitab Hakim-Hakim, maka mari adik-adik, para pengasuh, adik-adik di rumah, kita berdoa. Inilah ya Tuhan, anak-anak kami yang adalah bagian dalam persekutuan pelayanan gereja. Kami boleh ada bersama para pengasuh, guru-guru sekolah minggu untuk mendampingi persekutuan di minggu pagi ini. Saatnya ini adik-adik sekalian akan belajar bersama memahami isi bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami semua yang sudah siap akan mendengarkan cerita ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Di pagi hari ini kita adik-adik di rumah sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Hakim pasal 13, dibaca pada ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-8. Maka saat ini juga akan menambah bacaan Alkitab ini pada ayatnya yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan
seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan tadi di mana hendak menceritakan yaitu tentang bagaimana Simson menyimpan rahasia kekuatannya. Jadi judulnya bagaimana Simson menyimpan rahasia kekuatannya. Orang Israel berdosa lagi kepada Tuhan, atau mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Allah menggerakkan mereka di tengah-tengah orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, adik-adik, ada seorang dari Sora, dia datang ke sebuah desa. Dia berasal yaitu dari keturunan Dan, namanya Manoah. Jadi namanya Manoah. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ia mempunyai seorang istri, tetapi dikatakan istrinya itu yaitu tidak bisa melahirkan seorang anak, atau dalam bahasa bilang mandul. Nah, adik-adik, pada suatu hari malaikat Tuhan datang berbicara kepada istri dari Manoah. Dia berkata dengan nada yang begitu keras, dia bilang begini, ini malaikat Tuhan, dia bilang, selama ini engkau tidak mempunyai anak atau mandul. Malaikat dia bilang, tu istri dari Manoah. Tetapi sekarang ini engkau akan memperoleh keturunan, akan mengandung. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tetapi bukan cuma itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dia juga menyampaikan begini. Tuhan bilang, jangan minum anggur sampai mabuk dan jangan makan sesuatu yang haram. Nantinya akan melahirkan seorang anak laki-laki serta kepalanya atau rambutnya tidak boleh dicukur. Jadi itulah Tuhan dah sampaikan kepada istri dari Manoah. Adik-adik yang ada di ruangan rumah ibadah, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Jadi sejak Simson ini masih ada dalam rahim seorang ibu, dia sudah diikat menjadi milik Tuhan. Sudah ada perjanjian antara Tuhan bersama dengan Simson. Simson belum lahir, tapi Tuhan buat perjanjian kepadanya. Nah, adik-adik, setelah datang waktunya Simson lahir, di mana Simson atau orang tuanya
papa dan ibu dari Simson ini, di mana sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa kalau Simson itu lahir, jangan sekali-sekali ibu dari Simson atau ayah dari Simson dia bilang jangan berani cukur potong rambut. Nah adik-adik, biasa toh kalau orang masih bayi, kalau lahir, ya paling mama dan papa so persiapkan semuanya itu. Jadi Allah membuat janji kepada ibu Simson dan kepada papa Simson, yaitu Manoah. Jadi papa dan mama juga tidak mau bertindak sebab takut kepada Tuhan, karena Simson ini rambutnya sekali lagi tidak boleh digunting, tidak boleh dicukur, karena kekuatan pada Simson ada di kepala atau di rambut. Menarik adik-adik cerita ini. Setelah Simson semakin bertumbuh besar, tentu Simson nyanak kecil-kecil terus toh, tetap mulai bertumbuh besar, dewasa, dan Tuhan sesuai janjinya bahwa ketika Simson besar bertumbuh dengan baik dan sempurna, maka Simson akan menjadi seorang pemimpin. Seorang yang nantinya akan bekerja melayani Tuhan. Dia mesti dengar Pak Tuhan. Tidak boleh dia tidak mau dengar apa tuh Tuhan mau perintah pada dia. Maka dia diutus oleh Tuhan agar dia mampu dapat membebaskan orang-orang Israel ini yang dijajah oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Ya, tidak gampang adik-adik. Jadi Tuhan dah utus Pak Simson, banyak hal untuk dia harus buat, banyak hal yang harus dia lakukan, yang berkenan tentu di mata Tuhan. Bukan Simson mau kerja itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak Tuhan inginkan. Adik-adik kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya Simson menjadi dewasa, berpikir sudah ya semakin baik, so mulai jaga bergaul, dan tentunya Simson saat itu dia adik-adik mulai bergaul ya di kalangan ya orang Filistin. Maka tibalah saatnya Simson ini dia bergaul, berkenalan dengan seorang gadis. Ya, nih gadis ini dia berasal dari Timna, gadis orang Filistin. Dia punya nama adik-adik, tapi adik-adik mungkin yang ada di sini dan di rumah belum tahu kan, yaitu namanya Delilah. Namanya Delilah, ya, jangan lupa. Jadi Samson pe teman, pe cewek, dia pe nama Delilah. Saat itu tentunya Samson mulai berencana yaitu ke depan akan mencari pendamping hidup, akan menikah dengan seorang wanita. Sempat DP papa dan DP mama ia tidak mau disetujui kalau Simson mau kawin dengan Delilah.
Tetapi Simson tetap mengambil keputusan untuk mau bersatu, mau kawin bersama dengan gadis yang bernama Delilah. Bahkan timbul pertanyaan dari ayahnya, dia bilang begini, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudara di kampung, jadi di kampung, di kota ini, kau mau pergi jauh-jauh di Filistin untuk berjumpa dengan Delilah. Lalu saat itu Simson beserta ayah, ibunya, dorang tantu, apakah sama sekarang mau naik mobil atau pakai ojek, tetapi dulu zaman itu masih menumpang pada yaitu unta ataupun berjalan kaki. Kalau dulu dorang tuh orang-orang tua zaman dulu seperti Manoah, ayah Simson, dorang boleh berjalan biar jauh, biar berapa puluh kilo dorang pergi berjumpa atau punya tujuan mau melaksanakan tugas-tugasnya, mengabarkan Injil ataupun mau melakukan sesuatu mujizat, banyak hal. Tapi orang sekarang adik-adik, kalau tuh mama dan papa lain kali cuma mau pergi di pasar, Sony mau berjalan, kurang suka mau naik oto, mau naik ojek atau naik bendi. Ya toh sekarang. Nah, tiba-tiba di dalam perjalanannya Simson bersama DP papa dan DP mama, dorang baku dapat dengan binatang buas. Aduh, bahaya sekali. Sedangkan orang cuma lihat ular, adik-adik so tako. Apalagi adik-adik, iya toh so menangis. Bataria tulung. Pak, mak, kenapa ada ular? Tetapi perjalanan Simson bersama DP papa dan DP mama mau pergi di Timnah, mau pergi berjumpa, mau pergi minta kawin pada Delilah. Tiba-tiba datangnya di depan mereka binatang buas, yaitu singa. Bahaya toh. Aduh, luar biasa. Dia bisa mematikan 4 orang. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan so kasih itu kekuatan Pak Simson, bahkan kuasa Roh Kudus melindungi, menjaga dan menyertainya, maka tu binatang buas itu dikalahkan oleh Simson. Luar biasa. Nyada ada pemuda-pemuda sekarang adik-adik yang berani seperti Simson. Adik-adik kekasih di dalam Tuhan, setelah ayah Simson pergi ke keluarga Delilah hendak menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mempertemukan mereka dan mengawinkan Simson bersama dengan Delilah. Waktu berjalan terus, suka duka dijalani, maka selang beberapa waktu, bulan, tahun berjalan, maka terjadi sebuah rencana yang ada di pikiran dan hati dari istri Simson.
yaitu Delilah. Adik-adik pernah menonton itu film agama Simpson dan Delilah? Belum toh? Kalau dulu zamannya beberapa kali menonton, bahkan ada di tayangan televisi. Tetapi sekarang orang adik-adik di rumah lain kali kurang banyak menonton itu tuh film-film Korea. Apalagi masa pandemik ini, libur, nyandak belajar, kurang nonton tuh film-film. Dari film Korea ganti sinetron, ada di Indosiar, ada di Trans, di mana-mana. Adik-adik kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah apa yang saya sampaikan tadi, rencana dari istri Samson, Delilah. Dia telah berjumpa dengan beberapa raja orang Filistin. Ada 5 raja orang Filistin datang kepada Delilah dengan maksud dan tujuan agar Delilah yaitu harus bertanya kepada Simpson, di mana sebenarnya nganape titik kelemahan. Delilah sesuka sekali adik-adik. Dia mau dapat doi, dia mau dibayar 1.100 uang perak. Kalau hitungan sekarang penatua anak besar adik-adik. Bukan kacili dorang mau kasih Pak Samson pe istri ini Delilah. Mau kasih doi. Harus melakukan sesuatu. Mau bertanya Pak Samson, tuh kekuatan ada di mana? Bahkan 7 tali, yaitu dibujuk. Ada istri Samson, dia bilang begini, apakah nih 7 tali ini kalau mau ikat, tuh kekuatan bisa berubah. Tetapi jawaban Simpson tidak. Beberapa kali terus dia bertanya. Bahkan ketika dia bertanya itu, istri Simpson bertanya, maka kelima raja Filistin ini, dorang ada di bilik sebelah, sempat mendengarkan apakah betul-betul Samson mau jawab ini atau tidak. Sebab 5 raja ini boleh dikata mau paksa pada Delilah berusaha. Karena dia nganape istri, nganape suami Samson. Belum waktunya. Ada waktu memang Samson harus terbuka kepada sang istri tercinta ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Delilah merasa yakin Simpson pasti berikut dia soalnya nak mau berdusta lagi kalau kita mau bertanya pada dia. Pasti Simpson semua langsung mau bilang, memberitahukan yang benar kepada Delilah. Ketika Samson sudah mulai menjawab, menceritakan kepada Delilah, maka Delilah langsung mengirim berita kepada 5 raja ini. Karupa sekarang orang so ada HP, so messenger, so WA, iyo toh, biar ada di Belanda, di Amerika, di Australia, tuh hubungan cepat sekali. Nah adik-adik kekasih dalam Tuhan, Delilah mengirim berita kepada kelima raja Filistin ini. Ia berkata, datanglah 1 kali ini lagi.
Jadi Delila malah ajak. Delila bilang, datang jo sekarang. Mungkin onak sekali ini. Jadi tu 5 raja ini adik-adik, dorang so bersedia. So datang dengan membawa bekal, dengan membawa segala peralatan. Simson sudah memberitahukan, yaitu rahasia kepada Delila. Mereka datang dengan membawa jaminan kepada Delila, yaitu uang 1.100 uang perak. Kalau emas paling di atas, perak kedua, jadi berharga. Karupa sekarang tuh harga mata uang itu sejuta-jutaan, adik-adik. Delila memujuk Simson dan membiarkan, yaitu dia tidur di pangkuan dari Delila. Setelah Simson sudah mulai hilang-hilang pikiran, so malayang-malayang, so menghayal, so tasono Simson, so tidur. Notorang kalau so tidur, sedangkan apapun yang terjadi, kalau tidur memang nyenyak, apapun terjadi, orang sonya nak bisa tahu, sonya nak bisa dapat dengar. Nanti kurang orang mau sampaikan, ataupun ada terjadi keributan-keributan keras, baru orang bisa tahu. Maka tiba saatnya ketika Simson tertidur, Delila memanggil orang dan menyuruhnya potong Simson berambut. Maka Simson ketika dipotong rambutnya, kekuatannya sudah tidak bisa lagi. Soloyo. Karena dia punya kekuatan cuma di kepala, di rambut. Simson bangun dan berpikir bahwa ia juga masih bisa lolos. Ternyata tidak bisa. Saat itu juga adik-adik tahu, Simson ini ditangkap dan mereka mencungkil itu Simson pemata sampai dia buta, bahkan dia dibawa dalam penjara diikat dengan rantai tembaga. Odododo. Adik-adik, orang saja kalau diikat dengan gembilan cuma goro, bisa luka, batanda, ataupun ikat dengan tali, pasti sekarang ini tidak boleh sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau dulu mau pukul, mau buat apa, iya masih boleh. Tapi sekarang mama dan papa sedangkan mau pukul, contohnya Pak Kea, Pak Jenio, dapat hukum mama dan papa. Apalagi kalau sampai berdarah. Nah Simson ini dorang aniaya, dorang ika Pak Simson di kaki dan tangan, dorang bikin apa? Dorang cungkil Simson pe biji mata sekali lagi, sehingga Simson sudah bisa dapat lihat. Simson sudah menjadi buta. Dan ketika di dalam penjara, ia disuruh juga harus bekerja, yaitu menggiling gandum. Ododo, adik-adik, tu bekerja mau giling itu gandum bukan nyana susah sekali, karena tu gandum nyana sama sekarang mau giling cuma tindis di strom, langsung tak olah keluar. Tapi zaman dahulu itu mau giling gandum lewat
peralatan yaitu kayu dan bambu. Putar. Bukan pekerjaan yang ringan. Adik-adik tahu Simson itu sudah tidak memiliki kekuatan, tetapi pun mereka paksa untuk Simson harus bekerja, jangan diam. Nah adik-adik, setelah di pagi hari ini torang dengar itu cerita tentang Simson, maka tentunya adik-adik terkesan. Kemain Kang, tu Simson itu seorang laki-laki yang besar, yang punya kekuatan besar, dipakai Tuhan. Akan tetapi Tuhan memarahi Simson karena ketika Simson sudah menjadi dewasa, ada banyak hal-hal yang Tuhan tidak mau Simson buat Simson backing. Bukan cuma dia kawin kepada Delila itu, tetapi mungkin ada persoalan-persoalan yang lain. Sehingga itu 5 raja ini dorang kejar Pak Simson. Simson kan Tuhan utus untuk berperang, mau melawan orang-orang Filistin. Karena dorang so jajah Pak, tu orang Israel ini. Nah adik-adik yang ada sekarang, bahkan beberapa adik yang hadir pada ibadah saat ini, tentunya tidak kalah. Di pagi hari ini, adik-adik bukan cuma mau datang duduk, datang dengar itu cerita sambil melihat kiri dan kanan, bukan itu. Tetapi juga akan ada beberapa pertanyaan buat adik-adik yang ada di dalam rumah gereja maupun adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau ada adik-adik dapat menjawab, ikut jawab. Mau tanya dulu pertanyaan pertama. Isi cerita tadi berjudul apa? Simson menyimpan rahasia kekuatan. Mantap. Kedua, bacaan tadi terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab mana dan pasal berapa? Hakim-Hakim 13. Iya. Ketiga, siapakah nama ayah Simson? Manoah. Keempat, gadis Delila berasal dari mana? Timnah Filistin. Iya, simpan semuanya itu. Dan yang terakhir, Simson memiliki kekuatan ada di mana? Ada di kepala rambut. Iya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati orang semua, para pengasuh, guru sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah gereja, bahkan yang ada di rumahnya masing-masing. Amin. Tibalah saatnya sekarang ini orang akan membagi berkat, memberi persembahan, maka ada lagu yang akan mengantar kita adik-adik sekolah minggu di pagi hari ini, yaitu burung pipit tidak menuai tapi Tuhan beri makan. Sementara itu kita akan memberikan yaitu persembahan.
kita akan berdoa syukur bersama. Maka mari kita semua berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, di pagi hari sampai saat ini kami boleh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga dalam ibadah anak-anak kami sekolah minggu, bahkan juga para guru sekolah minggu dan pengasuh, anak-anak yang ada di dalam ruangan ibadah ini, bahkan pun anak-anak yang masih ada di rumah mereka masing-masing, sekalipun dalam suasana kami beribadah kepada Tuhan masih tetap seperti biasanya, menjaga dengan adanya virus yang semakin merajalela di kehidupan umat-umat ciptaannya, baik di tempat-tempat yang jauh maupun di sekitar kehidupan tempat tinggal kami. Maka kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya akan melindungi kami, memelihara kami dengan kasih sayang, menjauhkan kami semua dari sakit penyakit. Tuhan bentengi kehidupan kami sekalian, mulai dari keluarga-keluarga kami, keluarga anak cucu kami yang jauh terpisah. Tuhan, biarlah kekuatan, semangat yang daripada Tuhan kiranya dianugerahkan kepada kami dalam persekutuan bersama. Sebagai hamba pelayan Tuhan, kami tetap bersemangat bekerja melayani Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan persoalan hidup, kami tetap yakin dan percaya. Maka segala persoalan hidup Tuhan akan mengisi dan menjawab itu tiba pada saatnya. Kami berdoa juga untuk gereja kami, BPS, PMS, bahkan seluruh perangkat pelayanan, pimpinan komisi, pimpinan kepel, penatua diaken, sampai kepada Bapak Ibu Pastor. Tuhan berkati kami semua. Tuhan pelihara kami dengan kekuatannya dalam usaha dan pekerjaan yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pekerjaan-pekerjaan yang bermakna, pekerjaan-pekerjaan yang membawa sukacita, membawa berkat dalam kelimpahan hidup kami, yang berkenan di mata Tuhan. Apakah dia sebagai petani? Apakah dia sebagai nelayan? Apakah dia sebagai supir? Dia sebagai pengojek? Sebagai pengusaha? Jualan ikan di pasar? Jualan makanan masak di rumah masing-masing? Maka Tuhan, Engkau berkati kami semua, sehingga kami juga memiliki kekuatan iman jika Tuhan terus ada dan hadir di tengah-tengah hidup kami. Dalam persekutuan bersama di pagi ini, bersama kami yang sudah terlibat langsung dalam pelayanan, di dalamnya pianis yang bertindak di pagi hari ini, Bapak Gembala, bahkan pemuda Joshua Sadra, juga penatua anak sekolah minggu, penatua anak keturunan, bendahara komisi anak sekolah minggu Diaken Dewan, bahkan adik-adik kita
Tuhan berkati mereka di masa kecil, di masa pertumbuhan ini. Pendidikan mereka, Tuhan kiranya taruh kekuatan, kepintaran mereka, sehingga anak-anak kita, walaupun mereka belum masuk sekolah, masih belajar di rumah masing-masing, tetapi anugerahkan Tuhan, yaitu mereka kekuatan, kesehatan, serta kepintaran anak-anak ini. Mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semakin bertumbuh besar, mereka juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Berkati juga orang tua dari anak-anak kita ini, yang juga rajin, setia mendampingi dalam pelayanan. Di dalamnya adik Kea yang membantu menjadi prokantor dalam pelayanan persekutuan anak-anak sekolah ini. Maka Tuhan Engkau berkati orang tuanya, memberkati Penatua Stanley dan Diaken Mara. Biarlah mereka tetap membimbing membina anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih dari Tuhan. Bahkan adik Dio Pontorondo juga, Tuhan berkati dia, berkati mama dan papa yang jauh dalam tugas, berkati juga oma dan opa yang ada di Amurang mendampingi anak-anaknya. Berkati juga semua orang tua anak-anak sekolah minggu, sementara juga mengikuti pelayanan mendampingi anak-anak di pagi hari ini. Dalam persekutuan kami bersama ini Bapa, kami juga menyatakan syukur kami lewat memberi persembahan. Engkau kuduskan dan berkati, sehingga apa yang sudah kami letakkan akan bermanfaat dalam persekutuan pelayanan gereja kami. Inilah semua permohonan doa kami kepadamu ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar umatnya berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih kita tetap berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Adik-adik, kita menyanyi lagu yaitu Tuhan Pimpin Anak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah anak sekolah minggu, maka kami kembalikan kepada pembawa acara pagi hari ini. Demikianlah ibadah Komisi Anak Sidang Tiberias Amura sudah selesai dengan begitu baik. Tentu kita yakin dan percaya semua ini karena anugerah Tuhan semata dalam memimpin ibadah kita sampai saat ini. Dan tentunya kita meyakini kita semua telah terberkati lewat cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih, dan disampaikan terima kasih juga buat Kadin Penatua Ibu Anak Cilepangke yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu, di ibadah lewat TV kabel, atas nama pimpinan sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, dan seluruh anak-anak sekolah minggu baik yang sudah hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah, tentunya menyampaikan banyak terima kasih buat pelayanan Ibu Penatua dan Cepangke. Tuhan yang adalah sumber berkat senantiasa melimpahkan berkat baik kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat yang baru terus dalam melayani Tuhan, dan terus diberkati Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pianis yang sekaligus dilaksanakan oleh Ketua PMS kita yang terkasih Bapak Gembala John Sagram, Sarjana Teologi, yang setia selalu mendampingi ibadah anak sekolah minggu. Tentunya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati atas semua pelayanan dari Pak Gembala di Jemaat KGPM Tiberias Amura, dan kehidupan berkeluarga. Tuhan limpahkan berkat, kesehatan, kekuatan, semangat yang baru terus dalam melayani Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan berkati. Disampaikan terima kasih Kakak Yosua yang setia mengatur semua alat multimedia ini dalam rekaman TV kabel ini. Terima kasih untuk pemberian diri dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kami sampaikan atas nama pimpinan sekolah minggu dan kakak pengasuh anak-anak sekolah minggu menyampaikan terima kasih. Tuhan yang memberkati akan setiap usaha rencana ke depan. Kiranya Tuhan balas berkat kepada Bapak Yosua. Sekali lagi terima kasih Tuhan berkati, dan ucapan terima kasih kepada yang punya TV kabel, Bapak Robi Otai dalam keluarga Otai Yosefus yang senantiasa membantu akan siaran TV kabel ini. Atas nama pimpinan sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amura, kakak-kakak pengasuh menyampaikan terima kasih atas jeripaya budi baik yang sudah diberikan oleh keluarga Bapak Robi Otai dalam keluarga Otai Yosefus. Tuhan yang limpah ruahkan berkat kepada keluarga ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada sekolah minggu pada hari ini sudah selesai dengan begitu baik. Anak-anak yang di rumah tetap
tetap setia untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Kita akan terberkati lewat cerita firman Tuhan ke depan. Dan hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.